Semuanya berawal pada November 2019. Dapot Simbolon meninggal dunia, meninggalkan istri Rosda Situmeang dan 3 anak mereka, Oscar, Evi, dan Samuel yang tinggal di rumah mereka di kota Limau Sundai, Binjai Barat, kota Binjai, Sumatera Utara. Sepeninggal sang suami, Rosda minta keponakannya Agus Ujung untuk tinggal di rumah menemani dirinya dan anak-anak, sekalian juga membantu pekerjaan Rosda yang menjual barang-barang perabotan secara kredit. Agus menyanggupi tinggal di rumah si tante dan tidur satu kamar dengan si sulung Oscar yang berusia 19 tahun. Agus ditugaskan tante Rosda menagih kredit barang perabotan kepada para pelanggan. Pada Selasa pagi, 11 April 2023, seperti biasa, seluruh penghuni rumah mulai melakukan aktivitas. Si sulung Oscar berangkat kuliah, Evi dan Samuel berangkat sekolah. Sedangkan Agus, sejak pukul 7 pagi sudah berangkat dengan bersepeda motor ke Tanjung Langkat untuk mengutip uang kreditan pelanggan. Perjalanan yang ditempuhnya cukup jauh, sekitar 1 jam. Agus baru pulang pukul 8:30 malam. "Gimana Gus, semuanya bayar?" tanya Tante Rosda memastikan semua pelanggannya membayar kreditan. "Iya, semua bayar Tan," jawab Agus. Saat itu Agus heran melihat sepeda motor yang biasa dipakai tantenya tidak ada di rumah. "Kereta mana Tan?" tanyanya. "Oh, dipakai si abang, Edi," jawab Tante Rosda. Agus terdiam. Sejenak dia duduk melepas lelah sembari merokok. Setelah itu dia mandi dan makan. Sekitar pukul 10 malam, Agus pamit ke warung. Dia belum mengantuk, pikirannya banyak, sebab itu dia ingin nongkrong di warung yang berjarak 10 meter dari rumah. Di warung tampak 3 temannya yang sedang nongkrong sambil membahas pertandingan bola. Agus ikut nimbrung, cukup lama hingga pukul 2 dini hari memasuki Rabu 12 April sebelum akhirnya mereka bubar. Sembari berjalan kaki menuju rumah, Agus terus berpikir-pikir. Tadinya dia menyangka nongkrong di warung bisa menenangkan pikiran. Ternyata tidak. Setiba di rumah, Agus membuka pintu dengan kunci cadangan yang dibawanya. Ruangan senyap. Semua penghuni tampaknya sudah berada di kamar tidur. Agus yang haus minum segelas air, berharap minuman itu bisa menenangkan dirinya. Setelah itu dia masuk ke kamar tidur. Di sana dia lihat sepupunya Oscar sudah terlelap. Agus berbaring di samping Oscar. Dia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi tidak bisa. Pikirannya berkecamuk. 15 menit dia berusaha untuk tenang, mencoba tidur, tapi gagal. Akhirnya dia memutuskan bangkit dari tempat tidur lalu melangkah menuju dapur. Di sana dia ambil sebilah pisau lalu melangkah menuju kamar tidur sang tante. Agus mendorong pintu yang tidak terkunci. Dia lihat di atas ranjang Tante Rosda terlelap. Di sampingnya tidur Evi yang berusia 16 tahun. Tanpa pikir panjang, Agus menancapkan pisau ke leher Tante Rosda. Sontak Rosda terbangun dan menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, Evi juga terbangun dan menjerit ketakutan melihat aksi mengerikan Agus. "Jangan bang, jangan, udah bang," teriaknya berulang kali pada Agus. Agus tidak peduli. Ketika gagang pisau lepas, dia berlari ke dapur, mengambil parang dan bergegas kembali ke kamar. Saat itu Evi mencoba menutup pintu dibantu sang ibu Rosda. Terjadi dorong-mendorong, tapi Agus lebih kuat. Dia berhasil masuk dan langsung membacok Tante Rosda dengan parang hingga wanita itu ambruk bersimbah darah. Sementara itu, Evi berhasil lari keluar kamar menuju kamar si abang Oscar, tapi Agus mengejarnya. Oscar yang terbangun karena mendengar suara ribut-ribut terkejut melihat sang adik Evi menjerit-jerit masuk ke kamar tidur diikuti Agus yang memegang parang berlumuran darah. Membabi buta, Agus membacok Evi dan Oscar. Oscar yang berada di atas tempat tidur mencoba menendang sehingga kakinya terkena bacokan. Remaja itu kemudian bangkit dari tempat tidur. Agus semakin kalap mengayun-ayunkan parang, berusaha membacok Oscar yang menangkis dengan kedua tangan sehingga tangannya luka-luka terkena bacokan. "Sudah kubunuh mama kalian," teriak Agus. Evi yang terkena bacokan di bagian belakang kepala dan tangan menangis. Dia memohon, "Bang,
Aku mau ke kamar mandi. Aku mau bersihkan lukaku." Agus terdiam, lalu bergegas keluar rumah dengan membawa parang. Oscar segera beranjak menutup dan mengunci pintu rumah agar Agus tidak bisa masuk lagi. Sementara itu, Evi menuju kamar ibunya. Dia lihat ibunya tidak bergerak, tertelungkup bersimbah darah. Evi mengambil HP dan memvideokan kondisi ibunya. Video itu langsung dikirimkan ke keluarga lainnya dengan pesan, "Bang Agus mengamuk, kami dibacok." Oscar, gimana tanganku, Mama? Kepalaku kena juga. Setelah membalut luka di tangannya dengan kain, Evi duduk di samping ibunya. Dia lantas menelpon kerabatnya untuk minta bantuan. Sementara itu Oscar menelpon polisi tapi tidak diangkat. Oscar membalut lukanya dengan kain lalu berteriak sekuat tenaga minta tolong sembari membunyikan klakson sepeda motor berkali-kali agar didengar tetangga. Saat itu sekitar pukul 3 dini hari. Suandi, tetangga keluarga Rosda, terbangun begitu mendengar dering HP. Ternyata telepon dari kerabat Rosda yang mengatakan barusan Evi menelpon mereka dan bilang Agus membacok mereka. Si kerabat yang rumahnya jauh minta bantuan Suandi agar mengecek rumah Rosda. Suandi pun bergegas mendatangi kediaman Rosda. Saat itu dia dengar suara klakson sepeda motor dari dalam rumah. Dia menggedor-gedor pintu. "Buka, buka pintu." Tiba-tiba pintu dibuka Oscar. "Kami dibacok Agus. Dia sudah lari. Mama pingsan di kamar." Suandi masuk dan melihat Rosda di kamar tidak bergerak, bersimbah darah. Begitu melihat Oscar dan Evi luka-luka, Suandi berkata, "Ayo, kubawa kalian ke rumah sakit." Karena tidak ada mobil, Suandi membawa Evi dengan bersepeda motor ke rumah sakit, lalu dia kembali menjemput Oscar dan membawanya ke rumah sakit yang sama. Meski harus menjalani rawat inap, Oscar dan Evi selamat. Si bungsu Samuel yang berusia 11 tahun juga selamat dari aksi brutal Agus. Sementara itu, warga lainnya sudah berdatangan dan melaporkan kejadian yang menimpa keluarga Rosda kepada polisi. Setiba di TKP, polisi menemukan Rosda sudah meninggal dunia. Dini hari itu begitu mencekam. Warga sekitar syok sebab selama ini mereka mengenal Agus yang merupakan keponakan Rosda sebagai pemuda normal, tidak pernah bikin masalah. Sementara itu Agus setelah kabur dari rumah Tante Rosda membuang parang pembunuh di parit di dekat rumah. Lalu dia berjalan kaki 2 km ke arah Payaroba. Ketika melihat sebuah rumah kosong, dia berhenti dan karena kelelahan, dia tidur di sana. Pukul 12 siang, Agus bangun. Lapar, dia pergi ke warung dan melahap sepiring mie goreng. Menjelang pukul 1 siang, dia nyalakan HP yang tadi dimatikannya dan langsung menelpon ibu kandungnya, mengadu. "Oma, aku di sini di Payaroba. Aku bacok Tante Rosda. Suruhlah orang menjemput aku. Aku sudah pasrah." Si ibu yang kaget berkata, "Ya sudah, kau tunggu di situ. Jangan lari kau ya, nanti makin panjang masalahnya." Dan demikianlah, tak lama kemudian, polisi dari Polsek Binjai Barat datang dan meringkus Agus Ujung yang menyerah tanpa perlawanan. Setelah itu dia diserahkan kepada Polres Binjai. Esoknya, Kamis 13 April 2023 pukul 6 sore, Rosda Situmeang dimakamkan di pemakaman keluarga di Simalungun di usia 44 tahun. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Binjai. Duduk sebagai terdakwa Agus Ujung, pria single kelahiran Agustus 1997. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Agus bersalah melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jaksa menuntut hukuman 20 tahun penjara. Namun pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis 16 tahun saja. Pertimbangannya antara lain Agus menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan bersikap sopan.
Mendengar keputusan itu, Evi, anak Rosda, protes. Kepada pers, dia mengatakan, "Hukuman ini bagi saya tidak adil. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri dia melakukan itu. Tapi hanya diberikan hukuman segitu. Saya lihat di internet untuk pembunuhan berencana hukumannya pidana mati atau seumur hidup atau paling tidak 20 tahun. Sebenarnya apa motif Agus membunuh sang tante Rosda? Menurut pengakuan Agus, selama tinggal di rumah sang tante dan bekerja membantu sang tante menagih kredit perabotan para pelanggan, ternyata dirinya diam-diam jatuh cinta pada tante Rosda yang usianya 18 tahun lebih tua dari Agus. Siang malam Agus hanya memikirkan sang tante dan berhayal suatu saat dirinya dan sang tante bisa jadi pasangan dan dia bisa tinggal selamanya bersama sang tante. Namun pada Rabu 5 April sekitar seminggu sebelum pembunuhan, Agus merasakan sesuatu yang ganjil. Hari itu, Agus bersama sang tante Rosda pergi ke daerah Langkat untuk menagih kredit. Nah, di sana Agus dan tante Rosda menginap di rumah teman sang tante bernama Edi. Namun pada Jumat 7 April, tante Rosda dan Edi pulang berdua ke kota Binjai, sedangkan Agus disuruh tinggal di Langkat untuk menuntaskan urusan menagih kredit perabotan. Saat itulah Agus mulai curiga ada hubungan spesial antara sang tante dan Edi. Dia cemburu melihat sang tante pergi berduaan dengan Edi. Hatinya semakin panas mengingat selama ini Edi juga merupakan salah satu karyawan tante Rosda yang bertugas menagih kredit perabotan kepada para pelanggan. Nah, beberapa hari kemudian pada Selasa 11 April, Agus kaget ketika mengetahui sang tante meminjamkan sepeda motor kepada Edi. Saat itu dia yakin sepenuhnya dugaannya benar, tante Rosda dan Edi berpacaran, sebab tidak mungkin sang tante meminjamkan sepeda motor begitu saja jika orang itu tidak dekat. Padahal setahu Agus, Edi sudah beristri. Tante Rosda dan Edi tentu akan jadi omongan warga. Perasaan Agus campur aduk, kecewa, cemburu, marah. Pupus sudah harapannya selama ini ingin jadi pendamping sang tante yang sudah punya pacar. Demikianlah, dia tidak bisa lagi membendung amarahnya hingga pada dini hari Rabu 12 April 2023, dia tikam dan bacok sang tante hingga tewas. Akibat cinta terpendam dan obsesinya pada sang tante, Agus membuat 3 sepupunya, yakni Oscar, Evi, dan Samuel yatim piatu, tidak punya orang tua lagi. Ayah mereka meninggal karena kecelakaan pada tahun 2019 dan 4 tahun kemudian pada 2023, ibu mereka Rosda tewas dibunuh saudara mereka sendiri, Agus Ujung. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.